Sesungguhnya perjalanan itu jauh, kata Nabi SAW. Siapa yang ingin sampai ke tujuan, maka dia harus bersiap siaga dari malam hari. Dan ketahuilah, siapa yang segera berjalan, maka pasti dia akan sampai ke tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Dia saja. Sebenar-benar patuh dan tunduk atau sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam AS, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Hawa AS, dan juga telah memberikan banyak keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan janganlah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah dan atau patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jujurlah, ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdathin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan atau kekeliruan. Dan finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah. Jumat demi Jumat berlalu dan serial iman terus kami sampaikan. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang masalah sabar. Sebelumnya ada syukur, ada mujahadah, ada muraqabah, ada istiqamah, dan cukup banyak bahasan-bahasan tentang serial iman. Dan semua itu adalah perangkat-perangkat terbaik bagi setiap muslim yang dia jadikan sebagai pegangan hidupnya agar dia bisa melalui umur yang Allah tentukan yang sangat terbatas ini, semuanya di atas iman, ketaatan kepadanya, dan akhirnya puncaknya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kesempatan hari ini kita akan lanjutkan insyaAllah serial iman kita yang ke-8, masalah muhasabah. Salah satu metode yang sangat menarik yang harusnya setiap muslim miliki dalam kehidupan mereka adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita akan mulai insyaAllah khutbah ini dengan perkataan dari seorang salafus salih bernama Maimun bin Mahran rahimahullah. Beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsihi ashaddu muhasabatan min asy-syariik asy-syahih li syarikihi. Percayalah bahwasanya tidak mungkin seorang hamba itu mencapai tingkat tertinggi dari ketakwaan,
ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sehingga dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, sampai dia betul-betul menjadi orang yang selalu menghisap dirinya, introspeksi dirinya, sebagaimana seorang partner bisnis yang sangat pelit, yang selalu sangat jeli menilai partner bisnisnya yang lain. Setiap muslim sudah semestinya senantiasa muhasabah untuk introspeksi diri. Kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah puas. Tapi dia terus introspeksi diri, apakah memang masih bisa ditingkatkan kualitasnya, atau kalau ada kualitas yang kurang dia menyempurnakannya. Begitu juga kalau seandainya ada amal-amal itu yang luput darinya, maka dia segera mengejarnya. Kalau itu adalah amal-amal yang bisa diqadha, maka dia mengqadhanya. Kalau tidak bisa, maka dia berusaha tidak luput di masa depannya. Begitu juga pada saat dia mengerjakan perbuatan dosa, tidak akan pernah seorang mukmin yang selalu introspeksi diri lalai dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu kembali kepada Allah, khawatir jangan sampai meninggal sementara nanti masih ada hukuman yang bisa menimpahnya karena tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pernah dirangkumkan dengan perkataan yang sangat indah dari seorang ulama muslimin, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dalam buku beliau Minhajul Muslim. Terjemahannya kurang lebih, beliau mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan di dunia ini siang dan malam, tujuan utamanya adalah meraih kebahagiaan di akhirat sana. Karena setiap muslim sangat yakin kalau dunia akan ditinggalkan dan akan menuju kepada kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Dunia adalah ladang beramalnya, maka seyogyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardunya sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal perniagaannya. Jadi bagaimana seorang pedagang, kalau dia cerdas dan jeli, dia tidak akan mungkin membiarkan modal usahanya hilang begitu saja. Tapi pasti dia akan pertahankan. Beliau mengatakan seorang muslim harusnya melihat ibadah-ibadah wajibnya, sholat 5 waktu, zakat hartanya, puasa Ramadan dan juga hajinya adalah target utama untuk dia jaga. Seperti seorang saudagar atau pedagang menjaga modal usahanya. Demikian pula kata beliau, dia selalu memperhatikan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Sebagaimana pedagang memperhatikan keuntungan-keuntungan usahanya. Dan setiap pedagang yang jeli, dia tidak akan mungkin membiarkan keuntungannya berkurang. Tapi dia akan berusaha untuk selalu bertambah. Serta menjadikan segala jenis pelanggaran atau kemaksiatan seperti layaknya kerugian dalam perniagaan. Lalu kemudian dia mulai di akhir hidupnya, setiap hari yang dia lalui, sedikit dia berintrospeksi diri. Atas semua itu, apabila terdapat pengurangan pada ibadah fardunya, maka dia segera membenahi dan menutupi kekurangannya. Bila ibadah yang bisa diqadha, maka ia segera mengqadhanya. Jika bukan atau tidak bisa diqadha, maka dia memohon ampun kepada Allah, lalu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dalam hal atau niat untuk melengkapkan kekurangan ibadah wajib tadi. Apabila ia melihat kekurangan dalam ibadah-ibadah sunnahnya, maka dia segera mengganti dan juga menyempurnakan kekurangannya. Dan apabila dia melihat atau dia mulai menerjang perbuatan-perbuatan dosa dan kelalaian, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir keuntungan-keuntungan yang biasa dapatkan dari balasan amal soleh hilang darinya. Saudaraku seiman, muhasabah adalah metode memperbaiki, melatih, mensucikan dan membersihkan diri dari segala pelanggaran. Dan memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini tidak ada lain kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi, tunduk dan patuh kepadaku. Sudah sering kami ucapkan baik di khutbah Jumat atau di pengajian-pengajian, kalau seandainya seseorang bertanya, apakah memang saya ada di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, berdoa, membaca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, atau semua perbuatan amal-amal soleh mungkin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, maka jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain untuk menyia-nyiakan waktu atau melakukan kemaksiatan sehingga akhirnya akan hilang banyak fasilitas yang tadinya Sang Pencipta siapkan untuk dia selama dia patuh, hilang karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kami singgung di salah satu serial
iman kita, masalah sebuah rahasia dan sebuah tiket VIP yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada hambanya yang beriman kalau mereka mau introspeksi diri. Kalau seandainya mereka buat dosa, mereka masih punya sebuah tiket namanya taubat. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu memperbaiki diri ke depan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah selalu kepada Allah atau patuh dan tunduklah. Kerjakan yang diperintahkan, nikmati yang dihalalkan dan tinggalkan semua yang dilarang. Dan harus setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya di akhirat sana. Selalulah bertakwa kepada Allah karena Allah pasti akan memberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umat ini adalah orang yang selalu menundukkan dirinya untuk beramal dan punya bekal yang cukup banyak dalam menghadapi hari setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berangan-angan akan mendapatkan selalu kebaikan dari Allah dengan angan-angan yang palsu saja. Berapa banyak orang yang selalu berpegang pada kalimat atau kata atau sifat Allah, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat hambanya. Itu benar semuanya. Tetapi mereka lupa juga, mereka mengemas itu untuk meninggalkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatnya syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Kalau orang terus-menerus berlindung hanya karena Allah Maha Pengampun, kemudian dia berangan-angan Allah akan masukkan dia ke dalam surga, terus saja dia lalai berbuat maksiat tanpa dia kembali kepada Allah, tentu dia akan kena ancaman dari sifat Allah yang lain, yaitu Allah syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya perjalanan itu jauh, kata Nabi SAW. Siapa yang ingin sampai ke tujuan, maka dia harus bersiap siaga dari malam hari. Dan ketahuilah, siapa yang segera berjalan, maka pasti dia akan sampai ke tujuannya. Maksudnya akan sampai ke akhirat sana. Kita akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah para salafus salih. Umar radhiyallahu anhu setiap kali tiba malam hari, maka beliau selalu mengambil tongkatnya, kemudian memukul kedua telapak kakinya, bagian bawah telapak kakinya, sambil mengatakan, apakah apa yang engkau telah kerjakan hari ini? Apa yang telah engkau kerjakan hari ini? Dua kali beliau mengulangi sambil memukul telapak kakinya. Begitu juga kita sudah tahu kisah masyhur Nabi Sulaiman alaihissalam. Harusnya saya dahulukan kisah ini, tapi subhanallah tadi luput. Harus kita dahulukan Nabi dari manusia biasa. Tapi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah kisah riwayat Bukhari, beliau pernah bermain-main dengan kuda-kuda kesayangan di kerajaan. Saking asyiknya bermain dengan kuda-kuda tersebut sampai beliau lupa sholat asar. Begitu terbenam matahari, Nabi Sulaiman alaihissalam baru sadar, maka akhirnya beliau pun mengambil semua kuda-kuda kesayangannya itu lalu disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semenjak hari itu beliau tidak pernah lagi bermain dengan kuda-kuda tersebut. Berapa banyak orang yang tidak pernah peduli dengan masalah ini. Lewat darinya salat berjamaah, mendengarkan azan hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, panggilan pengajian, flyer di mana-mana, panggilan di media untuk datang mendengarkan majelis ilmu juga tidak. Jumat seperti ini pun berapa banyak di antara kaum muslimin yang masih sibuk dengan perniagaannya, melalaikan semuanya seakan-akan tidak penting. Subhanallah, bagaimana sikap para salafus saleh, justru mereka menjadikan bahan introspeksi diri. Dan tidak boleh kita terus-menerus lalai, karena ada sebuah riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, makna hadisnya, nanti ahli surga kalau masuk ke dalam surga pun pada hari kiamat, mereka masih menyesal terhadap adanya kesempatan dan peluang amal soleh yang mereka dulu lalaikan. Padahal sudah masuk ke dalam surga. Karena kalau mereka kerjakan, mereka akan dapat derajat yang tinggi di surga. Bagaimana kalau ahli surga saja masih ada yang menyesal seperti ini? Bagaimana dengan ahli neraka? Bagaimana orang yang akan disiksa abadi selamanya di dalam tempat tersebut, yang semua dijaga oleh malaikat yang keras,
tegas, dan tidak ada toleransi. Tidak ada negosiasi di sana. Semuanya hukuman yang sangat menyedihkan. Sering kami kasih contoh, kalau orang masih menganggap siksa Allah subhanahu wa ta'ala ringan, sehingga dia terus lalai dan bermaksiat kepada Allah, coba ambil korek gas kecil, kemudian nyalakan dan letakkan jempol kita di situ. Rasakan panasnya api itu. Hitungan detik saja, pasti kita akan segera mematikan korek gas tadi karena panasnya. Kalau kita biarkan dalam 1 menit mungkin kulit kita akan luka bakar atau tangan kita ini matang karena kebakaran dan butuh operasi karena terbakar. Maka butuh operasi dan itu sakit mungkin butuh berbulan-bulan. Begitu susahnya. Bagaimana kalau seluruh tubuh seseorang akan dibakar dan disiksa di api neraka? Semua itu hanya karena dia selalu dalam kemaksiatan dan lalai dari ketaatan-ketaatan. Abu Talha radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau memiliki kebun kurma yang sangat luas dan buah-buahnya kalau berbuah ranum sekali. Indah dan bagus sekali kalau panen. Satu waktu pada saat akan panen, beliau duduk di sana dan terus saja memperhatikan buah-buah tersebut sambil memetik beberapa buah dan menikmatinya. Tapi akhirnya membuat dia sampai lalai, terlewatkan salah satu waktu sholat. Hanya lewat waktunya, masbuk untuk hadir dari awal takbiratul ihram sholat. Maka beliau segera menyedekahkan setengah hasil kurmanya atau kebun kurmanya sebagai bentuk introspeksi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau memasukkan atau sengaja meletakkan jari jemarinya di atas sumbu yang ada apinya. Zaman dulu orang kalau mau memiliki penerangan di rumahnya, bukan seperti kita sekarang ada listrik, mereka menggunakan minyak zaitun, kemudian mereka taruh sumbu lalu dibakar sumbu tersebut. Maka dia sengaja meletakkan jari-jarinya di atas api itu sambil dia mengatakan, "Hai Hunaif," dia panggil dirinya sendiri, "apa yang mendorongmu berbuat perbuatan dosa kala itu? Hai Hunaif, apa yang mendorongmu berbuat kala itu? Engkau melalaikan dari amal-amal saleh." Seorang salafus saleh pernah melihat ke arah seorang wanita yang tidak halal untuknya, tersingkap auratnya. Maka ia pun tiba-tiba menampar wajahnya dan semenjak itu dia tidak pernah sama sekali melihat lagi wanita yang tidak halal baginya sambil dia mengatakan, "Sesungguhnya engkau sangat menjaga untuk memperhatikan hal-hal yang akan mencelakakanmu nanti." Seorang yang lain juga sengaja mendatangi gurun pasir yang panas. Kemudian dia membuka bajunya, lalu kemudian dia mengguling-gulingkan badannya di atas gurun pasir tersebut sambil dia mengatakan, "Rasakanlah dan pastikan neraka jahanam lebih panas daripada ini." Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam statementnya yang masyhur, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti, karena itu akan meringankan hisab kalian." Maksudnya setiap hari introspeksi diri. Hari ini sudah lengkap enggak semua ibadah saya? Kalau sudah lengkap sebagaimana kami jelaskan tadi di awal khutbah, bagaimana dia mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitasnya. Kalau masih kurang, maka dia berusaha untuk menyempurnakannya. Kalau misalnya dia melakukan kelalaian, maka sekarang dia tutupi dengan dia taubat kepada Allah atau berbuat maksiat, taubat kepada Allah, lalu kemudian dia tidak mengerjakannya lagi. Jadi beliau mengatakan, hisab, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena itu akan meringankan hisab kalian nanti kelak di akhirat. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah suatu hari yang sangat genting dan menakutkan, yaitu pada hari kiamat, di mana Allah berfirman, lalu beliau membaca potongan ayat surah Al-Haqqah ayat 18, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu dan tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi dari Allah di saat itu. Dinukil dari kitab Az-Zuhd punyanya Ibnu Mubarak di halaman 206. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga berkata, mukmin itu yang rajin menghisap dirinya atau introspeksi diri dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Pasti dia akan dihadapkan di hadapan Allah kelak dan pasti akan ditanyakan atas apa yang sudah dia kerjakan dan juga kenapa dia tidak kerjakan. Sedangkan orang munafik adalah orang-orang yang lalai terhadap dirinya sendiri atau enggan untuk introspeksi diri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang terus-menerus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Ini adalah perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah. Diambil dari kitab Tarikh al-Baghdad jilid 4 halaman 148. Perlu teman-teman ketahui Fudail ibn Iyad ini adalah dulunya seorang perampok jalan.
Subhanallah, Allah berikan ilham dalam hatinya, dia merasa salah, dia bertobat. Semenjak itu dia memperbaiki keadaannya. Dan betul-betul rahmat Allah sangat luas. Allah tidak pernah melihat kepada postur tubuh seseorang, paras wajah, apalagi juga masa lalunya. Intinya mulai sekarang ke depan, dia ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, umurnya lebih dari 30 tahun sekian pada saat dia bertaubat. Kemudian dia mulai memperbaiki dirinya sampai akhirnya dia bersahabat dekat dengan seorang ulama tabi'in yang masyhur, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, sungguh Fudail bin Iyad adalah tanda-tanda kebesaran rahmat Allah pada hambanya. Bagaimana dulu dia perampok jalanan. Kalau orang mau lewat di tempat yang dia kuasai, semua orang mengatakan jangan lewat di sana karena Fudail bin Iyad ada. Dia bisa membunuh orang siapapun yang lewat. Walaupun kita memberikan harta pada dia, tetap dibunuh oleh Fudail rahimahullah. Tapi karena dia taubat nasuha kepada Allah, introspeksi dirinya kemudian dia perbaiki, tidak ada satupun dinukil perkataan-perkataan tentang keimanan, tentang kezuhudan dari kalangan tabi'in, kecuali Fudail bin Iyad akan disebutkan namanya rahimahullah. Al-Baydawi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Dinukil dari tafsir Al-Baydawi, jadi 1 halaman 131 sampai 132. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang tabi'in berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Dia sambil introspeksi dia mengatakan, andai saja dosa itu ada baunya, maka mungkin tidak seorang pun bisa duduk bersamaku. Artinya dia tidak pernah bangga dengan amal solehnya, tapi dia selalu introspeksi diri. Dia bilang ini dosa-dosa saya sudah banyak. Padahal sebenarnya dosanya tidak banyak. Tapi dia seorang ulama dan ahli ibadah. Cuma dia katakan kalau seandainya dosa itu punya bau, maka niscaya pasti tidak ada orang yang bisa duduk bersamaku. Ini sebuah bahan introspeksi yang luar biasa. Supaya tidak bangga dengan amal soleh dan selalu berhati-hati dari perbuatan dosa. Dinukil dari kitab Muhasabatun Nafs di halaman 37. Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang terkenal, setiap kali orang-orang di Irak merasa imannya lemah, umumnya datang kepada beliau karena pembicaraan tentang surga, neraka, keimanan, kuburan, amal saleh, bahayanya dosa, sekitar situ selalu bicara. Dan salah satu cara beliau introspeksi diri adalah beliau pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya. Dan setelah menggali, beliau pun akhirnya masuk ke dalamnya. Dan pada saat masuk ke dalam, beliau sambil berbaring dan berkata kepada dirinya sendiri, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100. Sebelum saya bacakan, surah Al-Mu'minun ini surah nomor 23 ayat 99 sampai 100. Ini bisa teman-teman nanti muraja atau kembali membacanya. Bahkan saya sarankan membaca sampai beberapa ayat ke depannya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan ahli maksiat yang tidak mau taubat nanti pada saat kematian datang kepada mereka. Melihat malaikat maut baru mereka menyesal. Mereka mohon-mohon untuk dihidupkan kembali. Tapi Allah tidak akan mungkin menghidupkan mereka dan pasti akan mereka menerima akibat dari perbuatannya. Maka Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah membaca sengaja ayat ini. Potongan terakhir surah Al-Mu'minun ayat 99. Qala rabbirji'un. Sebenarnya awal ayatnya adalah waktu kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Apakah kembali ke dunia untuk makan lagi makanan favoritnya, kumpul dengan istrinya, sama anak-anaknya, meeting miliaran rupiah? Tidak, demi Allah. Mereka minta kembali pada saat itu, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Coba seandainya saya dikembalikan, saya pasti akan berbuat amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Semua orang yang mati, saudaraku seiman, kalau diberikan kesempatan hidup 5 menit saja dari waktu sekarang, maka tidak akan pernah lagi mereka pilih, kecuali mereka akan memilih amal soleh yang terbaik yang Allah ingatkan pada saat itu. Tidak akan lagi pernah mereka memikirkan untuk kembali kepada urusan dunia ini. Bukan urusan dunia ini kita tinggalkan, tetap kita kerjakan, tapi kita tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Lalu kemudian dia sambil membaca firman Allah SWT tadi, orang-orang meninggal nanti yang kafir atau banyak berbuat maksiat mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikanlah aku di dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Semoga saja aku akan mengejar dan mengerjakan amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbi, dia panggil namanya sendiri. Wahai Robi, dia ulang-ulangi. Sambil dia mengatakan, mungkinkah engkau akan kembali hidup bila engkau sudah meninggal? Maka segeralah beramal.
Gara-gara muhasabah seperti ini, maka beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah, baik wajib, baik sunnah, apalagi wajibnya. Dan beliau pun terkenal tidak pernah melakukan perbuatan dosa, baik itu perbuatan yang sifatnya besar ataupun kecil dosanya. Begitu juga beliau tidak pernah mengerjakan hal-hal yang makruh hanya karena masalah ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah kita bermuhasabah mendengarkan hadis Nabi SAW. Semoga di sini tidak ada, tapi kalau masih ada orang di antara kita yang hadir masih selalu melalaikan ibadahnya, menganggap remeh, menunda-nundanya, tidak peduli dengan kualitasnya, begitu juga masih terus membuka pintu kalian dan kemaksiatan, perhatikan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, badiru bil a'malin sab'a. Artinya segera beramal saleh, segera kembali kepada Allah sebelum datang 7 hal. Lalu beliau mengatakan, hal tantadhuruna illa faqran mansiya? Apakah kalian menunggu nanti tiba pada kalian kefakiran yang sangat menyibukkan? Jadi orang nanti kalau miskin sekali, susah hidupnya, cari sesuap makan aja susah, itu akan membuat dia susah ibadah. Apakah kalian tunggu nanti miskin yang seperti itu baru mau beribadah? Lalu beliau mengatakan yang kedua, au ginan mutghiya, atau sebaliknya kekayaan yang melalaikan. Berapa banyak orang yang lusur dibukakan rezeki malah tambah lalai, malah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang Allah limpahkan nikmat kepada seorang hamba, dia bukan malah dekat sama Allah. Dia diberikan kesempatan liburan sama Allah misalnya, ke satu tempat yang sejuk, di pegunungan, tinggal di villa yang mewah, malah lalai dari sholat malamnya, malah lalai dari sholat 5 waktunya, malah lalai, malah berbuat kemaksiatan, malah tonton hal-hal yang diharamkan. Subhanallah, justru harusnya seorang hamba sebagai bentuk syukur kepada Allah di saat puncak nikmat Allah ada padanya, digunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan justru kemaksiatan kepada Allah. Jadi jangan tunggu miskin yang membuat lupa atau kekayaan justru yang membuat lalai. Yang ketiga kata beliau, au maradan mufsida, atau apakah kalian tunggu penyakit ya yang melumpuhkan, yang membuat sudah tidak bisa buat apa-apa lagi? Subhanallah, di poin ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Dulu waktu ayah saya rahimahullah masih di Makassar, saya setiap datang ke sana saya selalu temani beliau untuk bertemu dengan teman-temannya. Satu waktu saya bertemu dengan salah satu teman beliau, sudah meninggal lebih dulu sebelum ayah. Beliau lagi diketeter di atas ranjang, sudah sangat tua. Kemudian saya datang ke sana. Ngobrol, saya cuma mendengarkan bagaimana orang tua sebagai bentuk penghormatan mereka ngobrol. Saya dengarkan, coba mengambil pelajaran dari apa yang mereka cerita tentang masa lalu mereka, tentang kenangan mereka dan seterusnya. Tiba azan asar, saya mengatakan, maaf Ami itu paman, saya pamit sebentar, saya mau ke masjid. Udah, oh iya silakan nak. Kemudian saya pergi ke masjid. Setelah saya balik dari masjid, subhanallah, tiba-tiba dia mengatakan begini, nak, dulu waktu Ami masih muda seperti kamu, tidak pernah tinggalkan masjid. Tidak pernah tinggalkan masjid. Selalu azan ke masjid. Tapi sekarang sudah begini keadaannya. Tidak bisa. Kencingnya selalu menetes. Dia pakai kateter. Ya, pakai selang lalu ditaruh di ranjang. Dia cuma bisa sholat di atas ranjang. Dan karena ini sudah jadi penyakit, dia kalau wudu apa boleh buat, tidak bisa lagi. Hukum syar'inya dia menyembah Allah semampunya. Dalam kondisi kantong itu masih ada di situ. Maka saya tiba-tiba introspeksi sambil saya mengatakan subhanallah. Apakah harus menunggu kita tua dan sakit seperti ini baru kita menyesal kenapa kita tidak pergi ke masjid? Apa susahnya melangkahkan kaki menuju ke masjid? Apa susahnya membuka aplikasi Al-Quran dalam HP dan dibaca lalu dikhatam? Apa susahnya zikir pagi petang itu? Apa susahnya berbagi dengan orang miskin, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tua, berbuat baik? Bahkan kata Nabi SAW, jangan pelit dengan perbuatan baik. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum. Tidak ada yang susah dalam Islam beramal saleh. Sibukkan selalu diri dengan amal saleh. Dan itu perbuatan dicintai oleh Allah, diberikan pahala besar, disuka oleh manusia. Semua amal-amal yang agama perintahkan, senyum, ramah, dermawan, jujur, dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Lalu kenapa kita tidak bersifat seperti ini? Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang soleh saja? Semua yang agama larang buruk. Bohong, menipu, memukul, memfitnah, semua dibenci oleh Allah. Allah ancam dengan hukuman yang berat dan manusia tidak suka. Lalu kenapa terjerumus dalam perbuatan ini? Makanya Nabi SAW pernah mengatakan pada saat seorang sahabat mengeluhkan istrinya selingkuh dengan seorang laki-laki. Maka ada sahabat menghenuskan pedangnya Sa'ad sambil mengatakan, ya Rasulullah, andai saja terjadi pada keluarga saya bunuh keduanya. Maksudnya, kenapa orang sudah diberikan pasangan halal masih berzina misalnya? Apalagi sudah menikah, hukumnya memang dirajam dalam Islam.
Maka Nabi SAW bilang, Atarawna ghiratu Sa'ad. Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad ini terhadap agama Allah? Kenapa sudah dikasih halal masih berurusan yang haram? Maka beliau mengatakan, Ana ajjaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya, saya sudah sampaikan kalian, kerjakan 1, 2, 3, A, B, C, D. Ini keutamaannya kalian akan dapat, nanti ujungnya surga. Jangan buat A, B, C, D, ini perbuatan haram, nanti ujung neraka. Kenapa masih ada yang pilih yang ini? Kenapa enggak ke sini? Kata Nabi SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Kepada umatku yang tetap saja mau pilih jalan neraka. Kenapa enggak jalan surga saja? Kenapa enggak jadi orang baik saja? Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Dan ketahuilah, Allah lebih cemburu daripada aku dan Sa'ad. Allah cemburu kalau seandainya kita berbuat dosa-dosa atau pelanggaran. Allah ingin kita segera selamat dan juga berbuat amal-amal saleh. Lalu yang keempat kata Nabi SAW, au haraman mufnida, atau masa tua yang membuat sudah tidak bisa buat apa-apa. Ya. Ini sudah betul-betul pikun. Udah lupa namanya, udah lupa siapa di sekitarnya. Allah pernah perlihatkan saya, ada satu nenek kami di Makassar, sampai sudah tidak ingat. Kami datang sudah tidak diingat lagi. Di saat itu sudah tidak ada manfaatnya. Dia tidak tahu lagi bacaan sholatnya, dia tidak tahu lagi kalau mau berdoa apa, tidak tahu apa-apa. Maaf, buang air besar sana sini. Kata Nabi SAW, apa tunggu masa itu baru mau beramal? Kemudian yang kelima beliau mengatakan, au mautan mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang. Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Kapan kita, jaminan dari mana kita dapat jaminan dari mana kita milikin bahwasanya kita akan meninggal di umur 70 tahun misalnya, atau 80 tahun, dari mana? Tidak ada jaminan. Bisa detik ini, bisa detik depan, dan kematian itu sangat misterius. Datang tiba-tiba, seperti kata Nabi SAW, mautan mujhiza, tiba-tiba datang. Dia datang langsung meninggal. Bukankah di masjid ini bisa saja tiba-tiba ada malaikat maut menjemput saya, kemudian mati, meninggal. Orang cuma mengenal, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dikenang 1-2 hari, seminggu habis itu selesai. Manusia itu tidak akan dikenang kecuali dengan amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan, ilmu yang dia sebarluaskan. Siapa yang lagi yang mengenang sekarang kakeknya kakek kita sekarang? Tidak ada yang mengenang mereka. Begitu juga kita nanti. Generasi yang akan datang tidak akan mengenang kita. Kecuali kita punya amal soleh yang dinukil. Sebagai contoh yang Allah mudahkan karena kita lakukan ikhlas. Atau ilmu yang bermanfaat yang kita sebarluaskan. Selanjutnya. Yang keenam kata beliau, awad dajjali. Fasyarru ghaibin yuntadar. Atau kalian menunggu dajjal yang keluar. Dan itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ditunggu kedatangannya. Kalau dajjal sudah datang susah orang ibadah. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar, selamatkan diri kalian walaupun kalian harus naik di atas gunung. Nabi Isa AS pun menyelamatkan, ya, Nabi Isa AS pun turun di akhir dari fase Dajjal. Setelah dia membuat kerusakan di muka bumi. Nanti setelah itu baru beliau membunuhnya. Tapi awal keluar, itu tidak ada orang yang bisa ibadah. Terganggu sekali ibadahnya. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Nabi SAW sudah ingatkan masalah itu. Ya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dan siapapun yang beriman kepadanya, kata Nabi SAW, maka akan subur ya wilayahnya, ternaknya akan banyak, badannya akan sehat, yang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan yang mengungkiri dia sebagai Tuhan, wilayahnya akan peceklik, hidupnya akan susah sebagai ujian. Makanya dikatakan fitnah Masih Dajjal. Kita kalau mau salam membaca, wa'udzubika min fitnati Masih Dajjal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya. Maksudnya bahayanya dia bisa mengajak kepada kefukuran Dajjal. Apakah tunggu masa itu baru mau beribadah? Dan yang terakhir beliau mengatakan yang ketujuh, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar, atau kalian menunggu hari kiamat dan ketahuilah hari kiamat justru lebih berat dan lebih sulit. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita berdoa di khutbah kedua ini, saya ingin memberikan 2 poin. Poin yang pertama teman-teman sekalian, keputusan untuk menjadi orang baik, keputusan untuk sibuk dengan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa, ataupun tetap terjerumus dalam dosa sehingga akhirnya celaka, akhirnya ada di tangan kita masing-masing. Ingat, Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa atau mendorong kita secara paksa untuk beramal saleh. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Maka Allah SWT sudah turunkan wahyunya mengingatkan kepada kita. Dengar ceramah seperti ini dan khutbah seperti ini sudah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lengah.
Ilmu yang sudah didapatkan, terima dan diamalkan. Ini poin penting. Semua itu ada di keputusan di tangan kita. Maka berubahlah teman-teman sekalian sebelum terlambat dan menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian sebagai penutup adalah kita harus teman-teman sekalian menjaga apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari karunia, nikmat, dan itu harus digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah gunakan apapun nikmat itu dalam kemaksiatan, karena itu tidak pantas. Apakah pantas kalau seseorang memberikan kebaikan kepada kita lalu kita jahati orang tersebut? Maka tentu saja tidak pantas. Pasti kalau ada orang berbuat baik sama kita, mungkin satu hari kita pernah merasakan dahaga, lalu dia berikan kita segelas air dingin misalnya, sehingga kita terselamatkan dari dahaga tersebut. Atau mungkin lagi hujan, dia berikan kita naungan sejenak sampai hujan selesai atau berhenti di teras rumahnya misalnya. Atau dia memberikan kita baju yang membuat kita nyaman pada saat menggunakannya. Pasti kita akan mengenang selalu. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Tuhan semesta, alam semesta ini yang memberikan kita segala macam kebutuhan kita, maka pantas kita kalau selalu bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya. Dan Nabi SAW waktu mendirikan sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Sementara dosa anda sudah dimaafkan yang lalu dan juga yang akan datang. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini nikmat yang sangat besar digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat adalah hari yang mulia, ada waktu mustajab, di antaranya adalah pada saat khatib di atas mimbar. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua, karena Nabi SAW bersabda, waktu mustajab itu adalah pada saat khatib dulu di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Riwayat yang lain, Jumat ada 12 waktu, dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah sama Allah, dan kejarlah, maksimalkan selepas asar sampai terbenam matahari. Artinya ini waktu-waktu mustajab, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami mujimu sampai engkau menjadikan ini sebagai nilai ibadah, dan engkau beratkan timbangan amal kami dengan puji-pujian ini, serta engkau limpahkan segala nikmatmu di dunia dan di akhirat dengan syukur atau nikmat, segala nikmatmu di dunia dan di akhirat dengan kalimat syukur ini. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak meluangkan waktu datang ke masjid ini untuk menghadiri Jumat kecuali karena perintah darimu. Maka terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, dengan pahala yang sempurna yang sedang kami kerjakan, juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, dengan kemahamurahanmu, maafkanlah semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, kami selalu mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menjadikan negara kami negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berilah petunjuk para pemimpin kami, agar mereka menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan berilah mereka balasan sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka berikan untuk agama ini, untuk negara ini, dan juga untuk masyarakat, serta maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, dan jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong untuk memakmurkan negara ini, menjaga keamanan, persatuan dan kesatuannya, dan insya Allah negara ini menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan dan kebutuhan kami di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, semua kebaikan dan kebutuhan kami di akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan selamatkanlah kami dari api neraka, wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbul alamin. Wa Tuhan yang maha mulia dan juga maha pengampun, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ketahuilah Allah memerintahkan kita agar selalu berbuat kebaikan, keadilan, dan juga menyambung hubungan baik dengan kekerabatan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan dosa, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat.